Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Dawarman, BP 1910253015 dari Praktikan Entomologi D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tipe morfosis pada serangga. Perkembangan serangga dari larva dan nimfa menjadi imago umumnya mengalami beberapa tahap perubahan bentuk dan ukuran yang disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis serangga bermacam-macam, mulai dari serangga yang sederhana sampai dengan yang rumit atau kompleks. Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut, serangga dapat dibedakan dalam 4 golongan, yaitu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tanpa metamorfosis atau ametabola, metamorfosis bertingkat atau paurometabola, metamorfosis tidak lengkap atau hemimetabola, dan yang terakhir metamorfosis sempurna atau lengkap atau holometabola. Selanjutnya, tanpa metamorfosis atau ametabola. Golongan serangga ini sejak menetes atau instan pertama bentuknya sudah menyerupai serangga dewasa atau tidak bermetamorfosis. Hanya ukurannya saja yang bertambah besar. Serangga muda dan serangga dewasa hidup dalam habitat dengan jenis makanan yang sama. Contoh serangga yang tidak bermetamorfosis antara lain ordo Tisanura atau kutu buku, rengat atau ngengat, dan ordo Collembola, misalnya ekor gunting. Metamorfosis sempurna atau lengkap, holometabola. Serangga muda yang mengalami perkembangan holometabola disebut larva. Bentuk larva amat berbeda dengan imago. Jenis makanan, perilaku, dan habitatnya pun biasanya berbeda dengan imago. Sebelum menjadi imago, larva akan berkepompong terlebih dahulu. Perubahan bentuk luar dan dalam terjadi dalam tingkat pupa atau kepompong. Sayap berkembang secara internal. Contoh serangga yang mengalami perkembangan holometabola antara lain ordo Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, dan Hymenoptera. Metamorfosis tidak lengkap atau hemimetabola. Nimfa serangga golongan ini mengalami beberapa modifikasi seperti adanya insang trakea, tungkai untuk merangkak dan menggali, tubuh harus dapat berenang, alat mulut harus dapat mengambil makanan di dalam air, dan lain-lainnya. Habitat nimfa berbeda dengan habitat imago. Nimfa tergolong serangga akuatik atau hidup di dalam air, sedangkan imagonya adalah serangga areal. Contoh serangga golongan hemimetabola adalah ordo Odonta atau capung. Metamorfosis bertingkat atau paurometabola. Serangga yang tergolong paurometabola mengalami perubahan secara bertahap. Setiap pergantian kulit atau ekdisis, ukuran tubuhnya bertambah besar. Bakal sayap tumbuh secara bertahap, makin lama menjadi besar dan akhirnya menyerupai sayap serangga dewasa. Serangga muda disebut dengan nimfa dan serangga dewasa disebut dengan imago. Baik nimfa maupun imago hidup dalam habitat yang sama dengan jenis makanan yang sama pula. Contohnya serangga yang mengalami metamorfosis bertingkat antara lain ordo Orthodiptera atau belalang, anjing tanah, jangkrik, kecoa, dan lain-lain. Sedangkan ordo Thysanoptera atau thrips, ordo Homoptera atau kutu daun, uereng, dan lain-lain, dan ordo Hemiptera, kepik, walang sangit, dan lain-lain. Tipe metamorfosis yang akan kita bahas untuk kali ini yaitu holometabola pada kupu-kupu. Berikut adalah larva kupu-kupu yang saya temukan di lapangan. Baiklah, kita akan bahas yang pertama yaitu mengenai telur kupu-kupu. Telur kupu-kupu dilindungi oleh kulit bertabung keras yang disebut korion, ditutupi dengan lapisan anti lilin yang melindungi telur dari terjemur sebelum larva sempat berkembang sepenuhnya. Setiap telur memiliki pori-pori berbentuk corong yang halus dan di satu ujungnya yaitu mikropil yang bertujuan untuk memungkinkan masuknya sperma untuk bergabung dengan sel telur. Lain spesies, lain ukuran telurnya, namun semua telur kupu-kupu berbentuk bulat maupun oval. Telur kupu-kupu tersebut diletakkan pada daun dengan bahan pelekat khusus yang cepat mengeras. Bila mengeras, bahan itu berkontraksi dan membengkokkan bentuk telurnya. Perekat ini mudah dilihat
membentuk bahan meniskus yang mengelilingi tampak setiap telur. Perekat ini jugalah yang diproduksi oleh pupa untuk mengikat seta-seta crash matter. Telur kupu-kupu ini selalu diletakkan pada tumbuhan. Setiap spesies kupu-kupu memiliki rentang tumbuh perumahan sendiri, baik yang hanya satu spesies maupun berbagai spesies. Selanjutnya ulat. Larva dari kupu-kupu yaitu ulat memakan daun tumbuhan untuk mencari makanan. Kebanyakan berlungkas adalah maung, tetapi ada beberapa spesies seperti Spalgis epius dan Liparis barasolis yang memakan serangga.